Haleluya. Hallelujah. Shalom saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom brothers and sisters in Christ. Bertemu kita kembali dalam ibadah minggu ini pada pagi ini. We meet once again in this online Sunday service this week. Kita masih lagi meneruskan ibadah secara online sehingga hujung bulan ini. We will still be continuing with our online service until the end of this month. Dan kebaktian secara fisikal akan dibuka semula pada minggu terakhir bulan Maret sebelum fase endemik bermula pada 1 April. And our physical service will only be open at the end of the March. Kami berdoa dan berharap agar kita semua tetap kuat dan tetap tinggal di dalam perlindungan Tuhan. We pray and hope that you will continue to stand firm in God. Dan terus diberikan kerinduan dan kehausan akan Tuhan. And to continue to be given thirst and hunger for God. Bagi saudara-saudari yang kurang sehat akibat daripada jangkitan COVID, For those who feel unwell due to the COVID, kami berdoa untuk kesembuhan yang sepenuhnya. we pray for a total healing be upon you. Jika ada di antara kita yang lemah, For those who are weak, Tuhan menguatkan dan mengembalikan kekuatan dan kesegaran saudara dan saudari may the Lord strengthen you and refreshes you dalam jasmani maupun di dalam rohani. to your physical and spiritually. Kiranya pada pagi ini kita akan dapat memusatkan hati dan pikiran kita saat kita beribadah kepada Tuhan. May this morning we'll be able to prepare ourselves before the Lord. Sebelum kita berdoa pada pagi ini, Before we pray, kita ingin merenungkan satu ayat firman Tuhan yang terpetik di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. let's look into the Word of God in the book of Psalms chapter 90 verse 12. Mari kita membukanya di dalam Alkitab masing-masing supaya kita dapat membacanya bersama-sama. Let's open our Bible together and read it. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Psalms chapter 90 verses 12. Mari kita bacakan bersama-sama. Let's read this together. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Haleluya. Hallelujah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Brothers and sisters in di Christ, tengah situasi seperti saat ini, in the midst of a situation right now, penting bagi kita umat Tuhan akan kesadaran untuk memiliki hati yang bijaksana di hadapan Tuhan. it is important for us to gain a heart of wisdom. Harus kita menyadari bahwa hanya Tuhan tempat perteduhan kita. We have to realize that only God is our refuge. Dan juga sadar betapa hidup kita manusia ini sangat singkat dan mudah pucat. And know that our life is short and is fragile. Menyadari juga bahwa masa-masa ini adalah masa yang jahat. And also realize that this is the evil times. Oleh sebab itu kita memerlukan kekuatan daripada Tuhan. And so we need the strength from the Lord. Karena dialah keselamatan kita. For He is our Savior. Dengan renungan itu tadi saya mengajak saudara dan saudari untuk memandang kepada Tuhan. With the readings just now, let us focus ourselves to the Lord. Menyerahkan hidup kita dan hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa pada pagi ini. To surrender our life and heart to the Lord. Mari kita berdoa. Let's pray. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, God in heaven, lewat pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 tadi, through our reading just now, kami mau memanjatkan syukur kami karena memberikan kesadaran kepada kami tentang betapa pentingnya kami memperhatikan waktu-waktu ini. we want to give thanks for making us realize how important it is for us to look into this time. Supaya dengan demikian kami tetap memiliki hati yang bijaksana, That we will continue to have a heart of wisdom. tidak digoyahkan oleh keadaan tetapi semakin giat di dalam Tuhan. To not be shaken with our situation, but to continue to be active in you. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Thank you, Lord, for your presence with us. Dan juga saat kami beribadah dan bersekutu saat ini, And as we have our service this morning, ketika kami juga menyembah dan mendengarkan sabda-Mu, as we live a praise and worship
worship and listen to your word. Sebelum kami menyerahkan waktu ini untuk memuji-muji dan menyembah Engkau lewat pujian dan penyembahan, Before we surrender this time to praise and worship you, berkatilah kebaktian ini sehingga selesai, bless our service until the end. agar kami semua mendapat kasih karunia dan disegarkan dan dikuatkan di dalam hadirat Tuhan. That we will be filled with your loving grace and your strength. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, In Jesus Christ, kami sudah berdoa. we pray. Dan semua anak-anak Tuhan yang ada di sini maupun di rumah mengatakan bersama-sama dengan kami, And all God's children say, amin. Amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Let's give glory to our God. Marilah kita masuk ke hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan pada pagi ini dengan hati yang bersukacita dan hati dengan mata yang terarah kepada Tuhan. Let's come into the presence of God with a joyful heart and our eyes fixed on Him. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit pada saat ini. Haleluya, dimanapun saja kita berada, mari kita ungkapkan sukacita dari hati kita, karena Tuhan telah memberkati kita dengan melimpah-limpah. Amin. Amin. Haleluya. Mari naikkan rasa syukur kita. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau telah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, that's right. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati, sungguh aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau telah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahhi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahhi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, aku diberkati, aku diberkati. Mari sama-sama. Aku dilimpahi, ya, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Oh, kesetiaan-Mu sungguh besar dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita terus menaikkan pujian bagi Allah kita. Yes, that's right.
Lord, we want to thank you for your promises in our life. We thank you, Lord Jesus, that your promises say that the Spirit who lives in me is greater than all the other ones outside, oh Lord Jesus. Is greater than any other because it's your Spirit who lives in us. And it only matters what you think of us, of you say we are, oh Lord Jesus.
Continue to use us, God. I am never weak but strong in you. You used us, God. Oh, come church, let's come to Him. Oh, God. I need you to soften my
would you call out to your people right now? Those who are lost may be found in you. And those who think that they are weak, they are incapable of doing anything, oh God. Oh, hallelujah, we pray you would tell them, let your promise be spoken to them, that they are strong in you. So we want to thank you, oh Lord Jesus, that the spirit that you have given is a strong spirit, oh Lord, that could conquer all things because of you. Hallelujah, hallelujah. We want to continue to give you thanks, oh Lord, and we surrender our life to be used by you, because we want to be used by an extraordinary God. Hallelujah, by an amazing, great and magnificent God. Hallelujah, let's give shouts of praise unto him. Hallelujah, you are great. Oh, it's great. Yeah. Yes, thank you, Lord. Terpujilah nama Tuhan. Oh, praise be to God. Terima kasih worship team yang sudah memimpin kami di dalam hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan sebentar tadi. Thank you, praise and worship team, for bringing us into the presence of God just Bagi now. yang baru mengikuti dan juga pertama kali mengikuti kebaktian ini, For those who just joined this service, kami amat bersuka cita dan mengalung-alungkan penyertaan saudara di dalam kebaktian ini. we are very happy and we welcome you for joining this service. Haleluya. Saat bagi kita untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. It is now time for us to give our tithes and offering unto the Lord. Saya mengajak kita semua untuk berdoa sebelum kita memberikan persembahan. I invite us all to pray before we give. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa Surgawi yang sudah memelihara dan memberkati kami dalam segala perkara. Father in heaven who has taken care of us. Saat ini saat bagi kami untuk memberikan persembahan kami berupa keuangan It is now a time for us to give to you financially. yang sudah kami sediakan And, sebelum hadir dalam kebaktian ini. and that we have prepared before we attend the service. Berkatilah persembahan ini Bless our offering sehingga kecukupan dalam rumah Tuhan terpenuhi. that will be provided for our church. Dan kami juga berdoa And we also pray untuk tangan-tangan yang terulur memberikan persembahan. for all the hands that give. Kiranya Tuhan terus memberkati segala apa yang diusahakan dan dikerjakan. We pray that you continue to bless them in all of their efforts. Kami minta semua ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. We ask all of this in the name of Jesus Christ. Amin. Amen. Saudara dan saudari boleh memberikan persembahan secara online transfer Brothers and sisters, you can give through the online transfer ke dalam nomor account gereja seperti yang tertera di dalam screen saat ini. to the account number that is portrayed on your screen right now. Saya memberikan beberapa waktu untuk saudara dan saudari memberikan persembahan. We will give you some time to give.
Terima kasih di atas pemberian saudara dan saudari pada pagi ini. We thank you for the offerings that you have given this morning. Sebelum kita dilayani dengan firman Tuhan, Before we're served with the word of the Lord, marilah terlebih dahulu kita mengambil perhatian kepada beberapa pengumuman untuk minggu ini. let's first take note on a few announcements for this week. Mari kita lihat kepada pengumuman media. Let's look into the media announcement. You lead the way, got you right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. Terima kasih di atas perhatian saudara-saudari terhadap beberapa pengumuman yang sudah diumumkan tadi. Thank you for paying attention to the announcement. Saudara dan saudari dikasih Tuhan, Brothers and sisters in Christ, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan daripada roti saja, word of the Lord says, man does not live on bread alone, tetapi setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. but on every word that comes from the mouth of the Lord. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan And so let's prepare our hearts to listen to the word of God sebagai makanan rohani kita pada pagi ini. as our food this morning. Saya mempersilakan hambanya Pastor Matilda untuk menyampaikan firman Tuhan. We invite Pastor Matilda to share the word of God. Shalom dan salam sejahtera buat semua saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana kita dapat beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing maupun di mana saja kita berada pagi ini. Pagi ini saya ingin berkongsi firman Tuhan yang diambil daripada Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21, dan saya memberikan tema perkongsian saya pada pagi hari ini, hidup bijaksana di akhir zaman. Marilah saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah kepada seorang yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur atas kesempatan di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami membukakan hati kami kepadamu pada pagi ini. Kami mengundang Engkau untuk berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Berilah kami telinga yang mendengar dan hati yang mengerti dan taat untuk melakukan firman-Mu. Sertai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan untuk hikmat dan pimpinan Tuhan, agar firman-Mu dapat disampaikan dengan jelas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, pernahkah kita berpikir apakah musim yang kita hidup hari ini? Saya pikir ini adalah satu pertanyaan yang harus seringkali kita tanyakan agar kita beroleh hati yang bijaksana dan mengetahui dengan pasti keadaan di mana kita hidup pada masa kini. Alkitab berkata bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kita sudah berada di akhir zaman. Ketika Yesus berada di Bukit Zaitun, murid-murid bertanya,
dan berkata, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dan kita boleh membaca sendiri ayat ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang 3 hingga ayat yang 14. Lalu Yesus menyatakan bahwa inilah tanda-tanda kedatangannya. Dia katakan nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Kelaparan dan gempa bumi terjadi di berbagai tempat. Penganiayaan berlaku dan oleh karena bertambahnya kederhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dan Injil diberitakan seluruh dunia. Sesudah itu barulah kesudahan itu akan datang. Dan kita tahu bahwa pemberitaan Injil ini sedang giat berlaku pada masa kini dengan adanya internet, dengan adanya media massa yang begitu canggih sekali. Kita tahu bahwa ramai orang yang telah dijangkau dengan berita Injil. Saudara-saudariku, jika kita melihat dengan keadaan sekeliling kita, kita melihat masa-masa yang sukar, kita melihat pergolakan yang sedang berlaku di dunia, ini membuktikan bahwa kita sudah berada di ambang kedatangannya. Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 7, 12 dan 20 mengatakan, Yesus berkata, sesungguhnya aku akan datang segera. Ayat yang ke-12 dia berkata, sesungguhnya aku datang segera. Dan ayat yang ke-20 Yesus berkata, ya, aku akan datang segera. Yesus akan datang segera. Saudara-saudariku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk bersiap sedia di dalam setiap waktu, dalam setiap apa keadaan sekalipun untuk menanti akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimanakah kita mempersiapkan hidup kita? Bagaimanakah kita hidup bijaksana di akhir zaman? Pada pagi hari ini saya ingin mengkongsikan 4 perkara yang kita perlu lakukan daripada petikan yang kita baru baca sebentar tadi. Yang pertama adalah kita perlu memperhatikan hidup kita. Dalam ayat yang ke-15 berkata, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Saudara-saudariku, dalam pasal sebelum itu Paulus telah menuliskan dengan terperinci dan dengan tegas sekali kepada jemaat di Efesus. Dalam ayat yang pasal 4 ayat 17b dia kata, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Paulus memberitakan orang di Efesus untuk meninggalkan hidup lama karena mereka sekarang berada di dalam Kristus. Memperhatikan kehidupan kita, hidup kita ini melibatkan seluruh kehidupan kita. Ini melibatkan pemikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, baik pun tingkah laku dan pergaulan kita. Saudara-saudariku, mungkin pertanyaan ini saya sering kali tanya dan juga saya ingin menganjurkan untuk kita menanyakan soalan yang sama. Tanyakan, bagaimana dengan hidup saya? Adakah hidup saya ini memancarkan terang Kristus? Adakah saya melihat perubahan dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku saya? Firman Tuhan berkata, perhatikan dengan seksama hidupmu. Saudara-saudari, mungkin perubahan itu tidak berlaku secara sekaligus. Itu mungkin perlahan-lahan, tapi perubahan itu pasti jika ada kesungguhan dan ada penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Perkara kedua yang kita perlu perhatikan adalah kita perlu memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Ayat 16e berkata bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-5 berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudariku, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan setiap orang. Ada pepatah yang mengatakan waktu itu lebih berharga daripada emas. Ya, memang benar. Waktu terus berjalan dan kalau
Waktu terus berjalan dan itu tidak mungkin dapat diulangi kembali. Kita tidak boleh memutar kembali waktu kita. Sekali itu berlalu, itu tidak akan dapat diulangi lagi. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena mereka mempersia-siakan waktu yang mereka ada. Hidup ini adalah kesempatan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saya ulangi sekali lagi, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada teman-teman seiman kita. Saudara-saudari, janganlah mensia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk bersaksi dan memberitakan Injil, melayani Tuhan dan melayani sesama kita, bersekutu bersama, menjalin hubungan antara satu sama lain di dalam kasih Kristus, dan juga menggunakan setiap kesempatan yang kita ada itu untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Selagi ada kesempatan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara-saudariku, sudahkah kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain? Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepadamu. Perkara yang ketiga, usahakanlah agar kamu mengerti kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10, Paulus menegaskan, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 dia berkata, usahakanlah agar kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini melibatkan keinginan yang mendalam, kesungguhan hati untuk bukan saja mengerti, tetapi hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mungkin kita bertanya, bagaimanakah kita boleh mengerti kehendak Tuhan? Ada 3 cara. Yang pertama, melalui firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa isi Alkitab itu adalah kehendak Tuhan secara menyeluruh. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman yang kita baca setiap hari, di dalam devosi kita, di dalam ketika kita mendengarkan khotbah seperti ini di gereja, ataupun di dalam persekutuan kelompok sel, ataupun ketika kita mendengarkan khotbah daripada YouTube. Tuhan berbicara kepada kita. Pengetahuan kita akan firman Tuhan itu akan mengubah pemikiran kita, sehingga akan membuatkan kita rela untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Yang kedua, melalui doa. Saat kita berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, di mana komunikasi kita itu adalah dua arah, di mana kita berbicara kepada Tuhan dan Dia berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Yang ketiga, melalui peristiwa yang kita alami. Tuhan juga menyatakan kehendaknya melalui situasi atau peristiwa yang Dia izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya, sakit penyakit, di mana krisis keuangan, di mana kita mengalami kegagalan di dalam pendidikan kita, kegagalan dalam perniagaan dan sebagainya. Ini bukan berarti bahwa Tuhan itu jahat, tidak, tapi ada masanya di mana Tuhan memperingatkan kita ketika kita mulai keluar, ketika kita mulai menyimpang daripada jalan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Yang terakhir, hiduplah dengan Roh Kudus.
Ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus adalah satu perintah, dan Tuhan mengharapkan agar kita untuk mentaatinya. Perintah ini adalah bersifat plural. Ini bermakna bahwa ini merangkumi semua orang Kristen dan bukan sebilangan saja, bukan untuk pemimpin, bukan untuk gembala, tapi untuk semua saya dan saudara. Penuh dengan Roh Kudus bukanlah berlaku dengan cara tertentu, contohnya ataupun sekali saja, contohnya kita menghadiri revival meeting ataupun suatu persekutuan, tetapi kepenuhan Roh Kudus ini merupakan pengalaman yang berterusan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup yang dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Saudara-saudariku, Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia akan menolong kita untuk menginsafkan akan dunia dan dosa. Dia akan menolong kita untuk dia akan menolong dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus juga akan memimpin kita untuk hidup taat dan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang akan menuntun kita kembali kepada jalan yang benar. Oleh itu, andalkanlah Roh Kudus di dalam kehidupanmu setiap hari. Saudara-saudari, ketahuilah bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita tidak pernah sendiri. Roh Kudus berdiam dan bekerja di dalam hidup kita setiap hari. Roh Kuduslah yang akan membentuk dan menolong kita untuk setia sampai pada akhirnya. Saudara-saudari, ada empat cara bagaimana kita boleh hidup bijaksana. Yang pertama, kita perlu memperhatikan hidup kita. Yang kedua, kita perlu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Yang ketiga, kita mesti perlu mengusahakan agar kita mengerti kehendak Tuhan. Yang keempat adalah kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudariku, kalau kita menyadari bahwa Tuhan Yesus akan datang dan dia kembali tidak lama lagi, ini akan mengubah cara hidup kita. Ini akan mengubah cara kita berpikir. Ini akan mengubah cara kita melayani Tuhan, melayani orang lain. Ini akan mengubah cara kita untuk memberi kepada Tuhan. Ini pasti akan mengubah cara kita untuk membuat keputusan, terutama sekali keputusan yang penting di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Dia akan kembali. Marilah kita mempersiapkan hati kita dan memperhatikan kehidupan kita sampai kepada hari kedatangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Tolonglah kami agar kami memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kami hidup. Tolonglah kami menanggalkan setiap beban yang menghalang kami untuk hidup bagi Engkau. Tolonglah kami untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk menjadi saksi-Mu, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tolonglah kami, Tuhan, agar kami usaha dan committed untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus, penuhilah kami, pimpinlah kami agar kami hidup kudus dan berkenaan kepadamu. Tolonglah kami untuk setia dan bijaksana di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami berkata, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita Tuhan memenuhi hati kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan kita jumpa lagi di minggu depan. God bless. Terima kasih kepada hambanya Pastor Matilda yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan. Thank you, Pastor Matilda, for sharing the word of God. Saya percaya kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan tadi. I believe that we have all been blessed by the word of God just now. Saudara dan saudari dikasih Tuhan, brothers and sisters in Christ, di tengah situasi seperti saat ini, in the midst of a situation like this, marilah kita sungguh memperhatikan dengan saksama hidup kita, agar kita beroleh hati yang bijaksana. Let's continue to be watchful over our life and
to take care of our heart, Karena dengan demikian kita tetap bangun dan sedar. so that we'll continue to be awake. Karena firman Tuhan sekali lagi berbicara kepada kita For the word of the Lord once again told us melalui Efesus pasal 5 ayat 15 dan Sure. ke-17. through the book Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. making the most of every opportunity because the days are evil. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Amin. Amen. Sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, mari kita berdoa sekali lagi. Before we end our service, let's pray once again. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kuasa-Mu dan hadirat-Mu yang sudah bekerja di antara kami. Father in heaven, we thank you for your power and your presence among us. Kami ingin menyerahkan hidup kami sekali ke dalam tangan-Mu. We want to surrender our life once again to your hands. Tuhan terus memimpin kami dan menyertai kami sepanjang hari-hari yang akan mendatang ini. Lord, continue to be with us and guide us throughout our days. Tuhan terus melindungi kami. You continue to protect us. Tuhan terus meneguhkan kami. You continue to strengthen us. Dan Tuhan terus memberikan kesembuhan yang total di dalam setiap saudara-saudara kami yang masih tidak sehat saat ini. And you continue to give us to our brothers and sisters a full recovery. Terima kasih Bapa di surga. Thank you, Father in heaven. Kami juga berdoa We also want to pray bahwa pada minggu-minggu terakhir sebelum minggu endemik yang sudah diumum oleh kerajaan, before we go into the week of endemic, kami akan membuka semula kebaktian ini secara hybrid, we will be opening our church once again for a hybrid di mana service kami boleh mengikutinya kebaktian ini secara fisikal, where we can join this online dan juga kami boleh mengikutinya secara online. and physical. Sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk campur tangan-Mu di dalam peralihan ini. And so Lord, we ask for your intervention Dan juga mempersiapkan umat-Mu and to prepare your people supaya kami boleh kembali beribadah that we can come to have our dan service bersekutu bersama-sama, and to have a fellowship, memuji dan menyembah Engkau di dalam rumah-Mu. to praise and worship in your house. Terima kasih Bapa di surga. Thank you, Father in heaven. Terpujilah nama-Mu, All praise be to you. pimpin kami Lead us dalam segala sesuatu yang kami lakukan. in everything that we do. Terima kasih Bapa, kami minta semua ini Thank you, Father. We ask all of this di dalam nama Yesus Kristus in Jesus Christ's name yang mengajar kami berdoa. that has taught us to pray. Bapa kami di surga, Our Father in heaven, dikuduskanlah nama-Mu, hallowed be thy name, datanglah kerajaan-Mu, thy kingdom come, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. thy will be done on earth as it is in heaven. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Give us this day our daily bread, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. and forgive us as we and those who trespass against us. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, And lead us not into temptation, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. but deliver us from evil. Karena Engkaulah For thine, yang mempunyai kerajaan thine is the kingdom, dan kuasa and the power, dan kemuliaan and the glory, sampai selama-lamanya. forever and ever. Amin. Amen. Haleluya. Amen. Kebaktian kita berakhir di sini dan berjumpa lagi di kebaktian minggu hadapan. Tuhan memberkati. Our service is ended, and we'll see you next week. And God bless. Amin. Amen. Remember when your hope is lost and faith is shaken? Remember when you wonder if you're gonna make it? There's a hand stretched out through your deepest doubt. We can't pretend